Darren berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memberitahuku omong kosong ini sekarang. Prioritas utama sekarang adalah dengan cepat melaporkan situasinya kepada bos. Johan buru-buru berkata lagi, Darren, menurutmu apakah anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang besar? Apakah kartunya itu asli? Darren berkata dengan serius, itu pasti asli, dan benda itu tidak terasa palsu ketika kamu menyentuhnya. Itu sesuatu yang bisa dipalsukan, dan anak ini tahu detail kita dan bahkan gerakan kita, jadi dia pasti sudah menyelidiki situasi kita. Johan bertanya dengan gugup, dia tidak bisa menjadi Sliver, kan? Tidak bisa. Darren melambaikan tangannya, bagaimana dia bisa memainkan trik seperti itu? Anak ini sepertinya telah melewati banyak angin dan ombak. Ada begitu banyak dari kita dan begitu banyak senjata. Tapi dia tidak takut sama sekali. Jatuh angin, bahkan membuatku takut sampai mengayunkan kakiku. Apakah menurutmu ini adalah kualitas psikologis yang bisa dimiliki seseorang? Setelah berbicara, Darren melihat sekeliling dan berkata, aku benar-benar meragukan pria ini sekarang. Kita telah dikepung secara diam-diam tetapi kita tidak dapat melihatnya. Johan menjadi semakin gugup ketika mendengar itu, dia melihat sekeliling dan berkata, omong-omong, Paman Darren, apakah kamu melihat bagaimana dia memutuskan dasi tadi? Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Lalu begitu kuat, bahkan seekor sapi pun tidak bisa melepaskan diri, seperti itu kan? Darren berkata dengan kosong, aku juga tidak tahu tentang ini, bagaimanapun, orang ini sangat kaya, dia sangat percaya diri dan sangat berani. Ini jelas tidak mudah, dan itu jelas bukan sesuatu yang kau dan aku mampu. Mungkin dia benar-benar ingin memasukkan seluruh Crazy Juarez, jika itu masalahnya, mungkin ini kesempatan yang bagus. Mengatakan itu dia melanjutkan, bahkan jika dia benar-benar buruk, kita tidak bisa menyentuhnya, biarkan bos datang dan memutuskan sendiri. Masuk akal, Johan menyeka keringatnya dan berkata, biarkan bos melakukannya. Biarkan dia memutuskan, ini sangat aneh. Bos sebenarnya di balik Elizabeth adalah kelompok kriminal yang disebut Crazy Juarez yang bercokol di Meksiko Utara. Alasan mengapa nama sekolah menengah kedua diberikan adalah karena bos kelompok kriminal ini bernama Juarez. Berbeda dengan karakter orang Indonesia yang rendah hati dan tertutup, orang Barat terutama suka mencantumkan nama mereka di perusahaan, apakah itu pesawat Boeing atau penyedot debu Dyson, nama pendirinya sendiri yang digunakan. Di Indonesia, hal semacam ini jarang terjadi. Tapi di Barat, itu umum hampir di mana-mana. Oleh karena itu, bahkan kelompok kriminal pun harus menggunakan nama bos sebagai nama seluruh kelompok. Dan kelompok kriminal bernama Crazy Juarez, kekuatan di Meksiko, bahkan tidak masuk dalam 5 besar. Tapi kejahatan yang mereka lakukan tidak kurang dari kejahatan kelompok kriminal lain di sini. Untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, kelompok ini melakukan hampir semua kejahatan. Manufaktur, penyelundupan, dan penjualan selundupan hanyalah salah satunya. Penculikan, pemerasan, dan pembunuhan juga menjadi ruang lingkup bisnis mereka. Penjualan kembali organ manusia adalah bisnis besar bagi geng ini. Apalagi yang lebih keterlaluan adalah kelompok kriminal ini tidak hanya menjual organ tubuh. Demi keuntungan, mereka menipu orang-orang kelas bawah yang berjuang untuk bertahan hidup di Amerika Serikat dan Kanada. Mereka mencoba yang terbaik untuk menipu mereka ke Meksiko, mengambil organ mereka, dan akhirnya menghancurkan mayatnya. Karena terlalu banyak kelompok kriminal dan terlalu banyak pembunuhan, baik polisi di negara tersebut maupun polisi di Amerika Serikat dan Kanada tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Akibatnya, bisnis penjualan organ tubuh mereka hampir menjadi bisnis berisiko rendah dan menguntungkan tanpa investasi modal.
Mereka telah melakukan bisnis semacam ini selama bertahun-tahun dan setiap tahun laba mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan mereka telah melakukan ini selama bertahun-tahun tanpa kesulitan. Saat ini, Juarez sendiri sedang bersama pacarnya yang seksi dan bersenang-senang di kasino bawah tanah di Ensenada. Dia beruntung malam ini, dan dia membunuh kuartet di kasino, memenangkan $200,000 penuh. Tepat ketika dia sedang bersenang-senang, bawahannya Darren Thomas menelepon. Dia akan membuka kartu saat ini. Melihat ponsel berdengung di meja judi, mau tak mau dia merasa sedikit kesal. Jadi dia menjawab telepon dan bertanya dengan suara dingin, "Kenapa kamu menelepon begitu terlambat? Atau kau tahu bahwa aku sedang mempertaruhkan uang?" "Apakah itu?" Darren berkata dengan cepat, "Bos, sesuatu terjadi di ruang operasi, dan ada orang yang memiliki kekuasaan besar di tempat kita, bos." Nama lengkap Crazy Juarez adalah Rafael Fernando Juarez. Secara kebetulan, tempat kelahirannya adalah kota perbatasan utara Meksiko, juga disebut Juarez. Di kota ini, kelompok kriminal terbesar di negara ini selalu aktif, dan kota ini telah menduduki peringkat kota dengan kejahatan paling kejam di dunia selama bertahun-tahun. Mengatakan bahwa ini adalah versi asli Gotham adalah penghinaan bagi Gotham. Lagi pula, Gotham memiliki pahlawan super selain penjahat super, dan di sini, hanya ada supervillains yang paling buruk dari yang lain. Juarez dibesarkan di kota dengan nama yang sama, dan orang tuanya, meskipun bukan anggota kelompok kriminal, juga bekerja di bawah kelompok kriminal untuk menghidupi keluarga mereka. Ayahnya, yang mengemudikan truk untuk kelompok kriminal, terkadang menarik lengan, terkadang barang terlarang, dan terkadang mayat. Ibunya, di sisi lain, telah bekerja di pabrik obat dari kelompok kriminal, menimbang dan mengemasnya, dan bahkan memenangkan kejuaraan dari banyak kompetisi keterampilan yang diselenggarakan oleh kelompok kriminal. Di bawah perendaman seperti itu, Juarez telah terobsesi dengan kejahatan kekerasan sejak dia masih kecil. Ketika dia berusia 12 tahun, seorang pemimpin kecil dari sindikat kejahatan lokal memberinya pistol, sebuah sepeda dan uang tunai $50, jadi dia mengendarai sepedanya atas perintah pihak lain, menembak dan membunuh orang tak bersalah di jalan. Meskipun mundurnya pistol membuat pergelangan tangannya sakit selama beberapa hari, dalam beberapa hari itu, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur setiap malam, karena adegan ledakan otak pihak lain. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia mungkin dilahirkan untuk melakukan ini. Dia telah menjadi anggota geng sejak saat itu. Setelah hampir 10 tahun akumulasi, ia juga menjadi pemimpin kecil kota yang terkenal. Setelah bosnya dibunuh oleh geng saingannya, dia melarikan diri dari kota dengan anak buahnya dan memulai kembali bisnis barunya di Ensenada. Setelah lebih dari 10 tahun akumulasi, kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang, ia telah mampu menempati peringkat 10 besar di banyak kelompok kriminal di negara ini. Namun, dalam 10 besar ini, prinsip 28 juga tercermin dengan jelas. Kelompok kriminal pertama dan kedua memonopoli setidaknya 80% dari keuntungan. Karena itu, jarak antara 10 kren teratas seperti Juarez dan peringkat pertama semakin jauh. Kelompok kriminal terbesar memiliki keuntungan tahunan lebih dari $10 miliar AS, tapi Juarez telah terlibat selama bertahun-tahun dan total kekayaan bersihnya sedikit di atas $100 juta AS. Ketika dia mendengarkan laporan Darren bahwa seseorang menemukan ruang operasi mereka dengan kartu emas hitam, seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pria besar dengan kekayaan bersih lebih dari $10 miliar. Tidak peduli apa yang dia inginkan, Juarez harus gugup dan dia harus memperhatikan. Tepat ketika dia sedikit tersesat, dealer mendesak, "Tuan Juarez, sudah waktunya bagimu untuk meminta kartu." Juarez kembali sadar.
Dia mengabaikan dealer dan menoleh ke telepon dan berkata kepada Darren di ujung yang lain, "Darren, aku akan bergegas sekarang. Kau harus memperlakukan pria ini dengan baik, dan jangan abaikan tamu-tamu terhormatmu, kalau tidak aku tidak akan mengampunimu." Darren yang berada di ujung telepon berkata dengan cepat, "Jangan khawatir bos, aku pasti akan melayani Tuan Renza." Setelah berbicara, dia tidak lupa untuk mengingatkan, "Bos, jangan lupa, bawa orangmu sebanyak mungkin, kamu siap?" Juarez bersenandung, "Tentu saja." Setelah itu, dia menutup telepon, meletakkan kartu itu di atas meja, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berbalik untuk pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.